Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang Maha Penyayang, yang menjadikan sabar sebagai cahaya, sebagai jalan keselamatan, dan sebagai kunci masuk surga. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, teladan kesabaran sejati, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah di jalan beliau hingga akhir zaman. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa hidup ini berat? Pernahkah kita merasakan dihina, diremehkan, disakiti, bahkan dikhianati? Bayangkan, seorang manusia yang paling mulia di muka bumi, yang paling jujur, paling lembut, paling baik akhlaknya, justru beliau dihina dengan kata-kata penyihir, pendusta, orang gila. Beliau dilempari batu hingga darah mengalir di tubuhnya. Beliau dicaci maki bahkan oleh keluarganya sendiri. Beliau pernah kelaparan sampai berhari-hari, hanya dengan mengganjal perutnya menggunakan batu. Kalau kita yang mengalaminya, mungkin sudah putus asa. Tapi Rasulullah, beliau bersabar, bahkan lebih dari itu, beliau mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyakitinya. Subhanallah, inilah puncak kesabaran yang tidak tertandingi. Allah berfirman, lebih besar dari, dan bersabarlah kamu, Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Al-Quran Surat Ghafir, ayat 55. Rasulullah juga bersabda, lebih besar dari, tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut kisah-kisah kesabaran Nabi Muhammad di masa dakwah awal. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau mengajak dengan penuh kasih sayang. Tapi apa balasannya? Abu Lahab, pamannya sendiri, justru menghina, celaka engkau Muhammad. Lalu turunlah surat Al-Lahab. Beliau pernah salat di dekat Ka'bah. Lalu orang Quraisy meletakkan isi perut unta di punggungnya. Beliau tetap sujud, tidak marah. Fatimah kecil yang membersihkan punggung ayahnya. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi Muhammad mendapat perintah agung, Iqra, bacalah. Itu menjadi awal dari risalah kenabian. Setelah beberapa waktu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau mulai diperintahkan berdakwah terang-terangan. Apa yang terjadi? Bukan sambutan hangat, bukan pelukan kasih sayang, tapi penolakan keras dari kaumnya sendiri. Kaum Quraisy yang selama ini mengenalnya sebagai Al-Amin, orang yang jujur, terpercaya, tiba-tiba berubah membenci beliau. Mengapa? Karena dakwah Nabi mengusik kenyamanan mereka, menentang kesyirikan dan kepentingan dunia. Bayangkan, orang sebaik beliau, justru dipanggil dengan kata-kata hina. Sahirun, penyihir. Majnun, orang gila. Kazzab, pendusta. Padahal, tidak ada satupun kebohongan dalam hidup beliau. Seumur hidup beliau dikenal sebagai sosok paling jujur. Tapi hanya karena menyampaikan kebenaran, beliau dihina sedemikian rupa. Namun, apa sikap beliau? Beliau tetap bersabar, tidak membalas dengan kemarahan, tidak menurunkan akhlaknya. Salah satu ujian terberat adalah penolakan dari keluarga sendiri. Abu Lahab, paman Nabi, yang seharusnya melindungi, justru menjadi musuh besar dakwah. Suatu ketika, Nabi mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa, mengajak mereka beriman kepada Allah. Apa respon Abu Lahab? Taban laka ya Muhammad, celaka engkau, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Ucapan kasar itu diabadikan dalam Al-Quran. Lebih besar dari, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Al-Quran Surat Al-Lahab, ayat 1. Betapa pedih hati Nabi mendengar hinaan dari pamannya sendiri. Tapi beliau tetap sabar. Pernah suatu ketika, Rasulullah sedang salat di hadapan Ka'bah.
Abu Jahal dan kawan-kawan Quraisy menertawakan, lalu mereka meletakkan kotoran unta di punggung beliau yang sedang sujud. Beliau tetap dalam sujudnya, tidak bangkit hingga putri kecilnya, Fatimah radhiyallahu anha, datang membersihkan kotoran itu dari punggung ayahnya. Coba bayangkan, seorang ayah, yang penuh kasih, diperlakukan seperti itu di depan mata putrinya. Tapi beliau tidak marah, tidak mengucapkan kata-kata buruk. Beliau hanya berdoa, "Ya Allah, balaslah mereka." Kesabaran beliau juga diuji dengan pemboikotan. Kaum Quraisy memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh berinteraksi. Akibatnya, kaum muslimin bersama Rasulullah harus bertahan hidup di Shibi, lembah Abu Talib. Mereka mengalami kelaparan hebat, sampai-sampai hanya bisa makan dedaunan. Rasulullah bersabar, tetap menguatkan sahabat-sahabatnya, mengingatkan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Berikut adalah hikmah dari kesabaran Nabi di awal dakwah. Kesabaran dalam menghadapi hinaan. Beliau mengajarkan bahwa kehormatan sejati ada pada akhlak, bukan pada gengsi. Kesabaran menghadapi keluarga yang menolak. Meski Abu Lahab memusuhi, beliau tidak berhenti mendoakan hidayah bagi kaumnya. Kesabaran dalam kesempitan hidup. Boikot Quraisy tidak membuat beliau menyerah, justru semakin menguatkan persaudaraan sesama muslim. Kesabaran sebagai cahaya dakwah. Karena kesabaran itulah Islam akhirnya menyebar, hingga kita hari ini bisa menikmati indahnya iman. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Kalau kita merasa hidup ini sulit, pernah dihina, pernah dijauhi keluarga, pernah kehilangan pekerjaan atau rezeki terasa sempit, maka ingatlah kesabaran Nabi di awal dakwah. Beliau lebih berat ujiannya, lebih parah penderitaannya. Tapi beliau tidak pernah putus asa. Karena itu, Allah muliakan beliau dengan kemenangan yang gemilang. Salah satu kisah paling menyayat hati, perjalanan beliau ke Taif. Beliau berharap penduduk Taif menerima dakwah Islam. Tapi ternyata, mereka malah mengusir, menghina, bahkan menyuruh anak-anak melempari beliau dengan batu. Darah bercucuran, tubuh beliau penuh luka. Saat itu, malaikat penjaga gunung datang menawarkan, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku timpakan dua gunung ini kepada mereka." Apa jawab Nabi? "Jangan, aku berharap, dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah." Masya Allah, betapa sabarnya beliau. Dibalas kejahatan dengan doa kebaikan. Setelah lebih dari 10 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah menghadapi penolakan demi penolakan. Kaum Quraisy semakin keras menolak. Pada tahun itu pula, dua orang terdekat beliau meninggal, istri tercinta, Khadijah radhiyallahu anha, dan paman pelindung beliau, Abu Talib. Tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Bayangkan, seorang manusia yang begitu lembut hatinya kehilangan dua penopang utama dalam hidupnya. Dalam kondisi penuh duka itu, beliau tidak menyerah. Beliau melangkah ke Taif, sebuah kota yang terletak sekitar 60 km dari Mekah, dengan harapan ada penerimaan, ada secercah cahaya di sana. Rasulullah mendatangi para pemimpin Taif, mengajak mereka kepada Islam. Tapi apa respon mereka? Ada yang menolak dengan kasar. Ada yang menghina, apakah tidak ada orang lain yang lebih layak selain engkau, Muhammad? Ada pula yang sengaja mengejek beliau di depan umum. Tidak cukup dengan penolakan, mereka malah mengerahkan budak-budak dan anak-anak untuk mencaci, berteriak, dan melempari beliau dengan batu sepanjang jalan. Tubuh Rasulullah berdarah, kaki beliau penuh luka, hingga sandal beliau berwarna merah karena darah yang bercucuran. Beliau berjalan dalam keadaan terhina, dikejar oleh ejekan, tanpa ada seorang pun yang membela. Bayangkan, sosok yang paling mulia di muka bumi,
yang malaikat pun bersalawat untuknya, justru diperlakukan seburuk itu oleh manusia. Akhirnya beliau berlindung di sebuah kebun milik dua bersaudara, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di sana, beliau duduk di bawah pohon anggur, mengangkat tangan ke langit, lalu berdoa dengan doa yang menggetarkan hati. Lebih besar dari, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya daya upayaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah, Engkau adalah Robku. Kepada siapa Engkau menyerahkan aku? Apakah kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli, tetapi sungguh ampunan-Mu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan dengannya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar jangan sampai Engkau turunkan murka-Mu kepadaku, hingga Engkau ridha. Tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu." Doa ini menunjukkan betapa pasrahnya beliau kepada Allah dalam kesabaran yang mendalam. Di waktu itu ada tawaran dari malaikat gunung. Melihat penderitaan Rasulullah, Allah mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan timpakan dua gunung ini, sekitar Mekah dan Taif, untuk menghancurkan mereka semua." Bagaimana jawaban Nabi? Dengan hati penuh sabar, beliau berkata, "Jangan, aku justru berharap, dari anak keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya." Subhanallah, inilah puncak kesabaran dan kasih sayang beliau. Dibalas kejahatan dengan kebaikan, dibalas hinaan dengan doa kebaikan. Dan benar, doa Nabi terkabul. Beberapa tahun kemudian, ketika kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, banyak. Berikut ini kesabaran Nabi di medan perang. Dalam perang Uhud, gigi beliau patah, wajah beliau berdarah. Namun beliau tetap bersabar, tidak dendam. Beliau malah berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin masih harus menghadapi permusuhan Quraisy. Jalan damai yang ditempuh Nabi selalu dibalas dengan peperangan. Namun, meski perang itu keras, Nabi tetap mengajarkan kesabaran, menahan diri, dan tidak berbuat zalim. Perang pertama kaum muslimin adalah Perang Badar. Jumlah pasukan muslim hanya sekitar 313 orang, sedangkan Quraisy lebih dari 1000 orang. Persenjataan pun jauh lebih sedikit. Bagaimana sikap Nabi? Beliau tetap sabar, menenangkan pasukannya. Malam sebelum perang, beliau berdoa dengan penuh khusyuk. Lebih besar dari, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi." Kesabaran itu membuahkan kemenangan besar. Pelajaran, sabar bukan berarti diam, tapi tetap berjuang dengan penuh tawakal. Sedang perang Uhud menjadi salah satu ujian paling berat. Awalnya kaum muslimin unggul, namun karena sebagian pemanah tidak sabar dan meninggalkan posnya demi harta rampasan, Quraisy berhasil membalikkan keadaan. Akibatnya, 70 sahabat gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sangat beliau cintai. Lebih pedih lagi, Rasulullah sendiri terluka. Wajah beliau berdarah, gigi beliau patah, tubuh beliau penuh luka. Dalam kondisi itu, beliau tidak putus asa, tidak marah kepada para sahabatnya yang salah. Beliau justru berkata, "Lebih besar dari, Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Subhanallah, luka fisik dan batin tidak membuat beliau hilang kesabaran. Dalam perang Khandaq, kaum muslimin dikepung oleh koalisi musuh selama berminggu-minggu. Udara dingin, kelaparan, dan rasa takut meliputi mereka. Namun Nabi memberi contoh kesabaran.
beliau ikut menggali parit bersama sahabat. Saat lapar, beliau mengikat batu di perutnya. Beliau menenangkan para sahabat. Lebih besar dari kemenangan itu dekat. Dan benar, dengan kesabaran, Allah turunkan pertolongan berupa angin kencang yang mengacaukan pasukan musuh. Tidak hanya musuh Quraisy, Nabi juga sabar menghadapi pengkhianatan dari kelompok Yahudi di Madinah. Mereka melanggar perjanjian, bersekongkol dengan musuh. Namun Nabi tetap sabar, tidak gegabah, dan selalu menimbang keputusan dengan adil. Dan hikmah dari kesabaran Nabi di medan perang adalah 1. Sabar melawan rasa takut. Beliau memberi teladan bahwa hati yang tawakal kepada Allah tidak akan gentar menghadapi pasukan sebesar apapun. 2. Sabar menahan amarah. Meski terluka di Uhud, beliau tidak membalas dendam, tapi mendoakan. 3. Sabar dalam kekurangan. Kelaparan, luka, bahkan kehilangan orang tercinta tidak membuat beliau menyerah. 4. Sabar adalah kunci kemenangan. Setiap kemenangan besar umat Islam lahir dari kesabaran Rasulullah dan para sahabat. Saudaraku, kita mungkin tidak menghadapi perang seperti Rasulullah. Tapi kita menghadapi perang batin. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan kemalasan ibadah. Perang melawan amarah ketika dihina. Maka teladan Nabi di medan perang mengajarkan, kesabaran adalah senjata terkuat. Dengan sabar, kita mampu bertahan, dan dengan sabar pula Allah akan membuka pintu kemenangan. Beliau juga sabar dalam urusan keluarga. Beliau membantu pekerjaan rumah, tidak marah jika makanan sederhana, bahkan tetap tersenyum meski hidup serba kekurangan. Nabi Muhammad adalah teladan suami yang penuh kasih sayang. Beliau membantu istrinya mengurus pekerjaan rumah, menambal pakaiannya sendiri, dan bersikap lembut. Beliau tidak pernah marah karena urusan dunia. Makanannya sederhana. Terkadang, hanya ada kurma dan air. Namun beliau tetap sabar, tidak pernah mengeluh. Ini menunjukkan bahwa sabar bukan hanya di medan perang, tapi juga di dalam rumah tangga. Berikut ini kesabaran Nabi atas wafatnya istri tercinta, Khadijah R.A. Khadijah adalah istri pertama Nabi, yang selalu mendukung beliau di masa-masa tersulit. Ketika seluruh dunia menolak, Khadijah yang memeluk, menenangkan, dan membesarkan hati beliau. Namun, di tahun ke-10 kenabian, Khadijah wafat. Kesedihan Nabi begitu mendalam, sampai tahun itu dikenal dengan nama, Amul Husni, tahun kesedihan. Meski hancur hatinya, Nabi bersabar. Beliau tidak larut dalam duka, tapi tetap melanjutkan dakwah. Karena beliau tahu, tugas menyampaikan risalah lebih besar daripada kesedihan pribadi. Nabi juga diuji dengan kehilangan banyak anak. Qasim dan Abdullah wafat ketika masih kecil. Putri beliau, Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kulthum wafat lebih dahulu sebelum beliau. Puncaknya adalah wafatnya Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim wafat ketika masih bayi. Rasulullah menggendongnya, air mata beliau menetes. Para sahabat terkejut, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Lebih besar dari air mata ini adalah rahmat. Hati bersedih, mata menangis, tapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridai Allah. Sungguh, kami sangat bersedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa menangis bukan berarti tidak sabar. Menangis adalah fitrah, tetapi sabar berarti tetap menerima takdir Allah tanpa berlebihan. Meski beliau adalah manusia paling mulia, Nabi hidup sederhana, bahkan sering dalam kekurangan. Beliau tidur di atas tikar kasar, hingga tubuhnya berbekas. Pernah berhari-hari tidak ada api di dapur, hanya makan kurma dan air.
pernah mengganjal perut dengan batu karena lapar. Namun, beliau tetap sabar dan bersyukur. Beliau bersabda, lebih besar dari kekayaan itu bukan karena banyak harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedang hikmah dari kesabaran Nabi dalam kehidupan pribadi itu adalah 1. Sabar bukan berarti kaku. Nabi tetap menangis ketika kehilangan, tapi tidak berlebihan. 2. Sabar melahirkan keteguhan. Meski ditinggal orang-orang tercinta, beliau tidak berhenti berdakwah. 3. Sabar dalam rumah tangga. Beliau menunjukkan bahwa akhlak mulia lebih berharga daripada harta. 4. Sabar itu ikhlas menerima takdir Allah. Hati boleh sedih, tapi iman tetap teguh. 5. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Kita pun pasti mengalami kehilangan, orang tua, pasangan, anak, atau sahabat. Saat itu, ingatlah kesabaran Nabi. Jika rezeki sempit, ingatlah beliau yang mengganjal perut dengan batu. Jika kehilangan orang tercinta, ingatlah beliau yang kehilangan hampir semua anaknya. Jika dikhianati atau ditinggalkan, ingatlah beliau yang tetap tegar meski Khadijah dan Abu Talib wafat. Beliau bersabar, dan Allah mengganti setiap kesedihan dengan kemenangan besar, hingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Mari kita renungkan, jika Nabi saja yang maksum, yang dicintai Allah, masih diuji dengan kesedihan, hinaan, dan penderitaan, apalagi kita manusia biasa. Tapi kunci dari semua itu adalah sabar dan tawakal. Ketika kita dihina, sabarlah. Ketika kita diuji dengan sakit, sabarlah. Ketika rezeki terasa sempit, sabarlah. Karena janji Allah pasti benar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 153. Sahabat relung jiwa, mari kita belajar sabar dari Nabi Muhammad. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah menahan diri, tetap berbuat baik, tetap yakin bahwa semua ujian akan berakhir dengan pertolongan Allah. Semoga Allah memberi kita hati yang sabar, lisan yang selalu bersyukur, dan jiwa yang ridha dengan ketentuannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Dari perjalanan tadi kita belajar, bahwa kesabaran Nabi bukan sekadar cerita, tetapi cahaya kehidupan. Beliau sabar saat dihina di Mekah. Beliau sabar saat berdarah-darah di Taif. Beliau sabar saat terluka parah di medan perang. Beliau sabar saat kehilangan orang-orang yang paling beliau cintai. Namun, dari sabar itulah lahir kemenangan, lahir cahaya Islam yang sampai kepada kita hari ini. Maka mari kita jadikan sabar sebagai pakaian hidup kita. Sabar dalam ibadah. Sabar dalam ujian hidup, sabar ketika disakiti, sabar hingga Allah memuliakan kita dengan balasan surga. Rasulullah bersabda, lebih besar dari, tidak ada balasan yang lebih besar daripada kesabaran, kecuali surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, meneladani Nabi dalam setiap langkah hidup kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang sabar, berilah kami kekuatan menghadapi ujian, dan pertemukanlah kami kelak bersama Nabi-Mu tercinta di dalam surga-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.